Halo semuanya, perkenalkan nama saya M. Rifan Geldriansyah dengan NIM 231010501339. Saya di sini sebagai kelompok 1 dan juga sebagai pengisi suara yang akan menjelaskan kepada kalian semua tentang sejarah koperasi di Indonesia. Jadi, saya harap kalian semua dapat mendengar dan menyimak dengan baik. Terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Alia Azhara Fitria dengan NIM 231010501290. Di sini saya sebagai pembicara yang akan menjelaskan tentang beberapa sejarah koperasi. Mohon didengar dan disimak dengan baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman, nama saya Rifki Ismanda Putra dengan NIM 231010501493. Saya dari kelompok 1 ingin membahas tentang materi atau mengenai sejarah koperasi atau bentuknya koperasi yang ada di Indonesia. Halo, perkenalkan nama saya Aini Ramadhani dengan NIM 2310501328. Di sini saya selaku pembicara yang akan menjelaskan tentang sejarah koperasi. Mohon untuk didengar dan disimak dengan baik ya. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Indah Pintauli Bermunte. Saya dari kelompok 1 dengan materi sejarah koperasi Indonesia akan membawa kalian untuk lebih mengenal bagaimana sejarah koperasi yang ada di Indonesia. Koperasi pertama kali masuk dan berkembang di Indonesia pada tahun 1896. Diperkenalkan pertama kali oleh Patih Raden Arya Wirya Atmaja di Purwokerto yang mendirikan koperasi yang bertujuan untuk membantu para pegawai negeri yang terjerat utang pada rentenir yang pada saat itu dengan suku bunga yang sangat tinggi. Tokoh lain yang ikut mengembangkan koperasi ini ada seperti Bapak Budi Utomo dan Serikat Dagang Islam yang ikut mendorong pergerakan koperasi, serta Bapak Muhammad Hatta yang membagi jenis dan keperluan koperasi sesuai dengan kebutuhannya. Fungsi dan peran koperasi di Indonesia sendiri memiliki peran sebagai meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat luas. Selain itu, juga menciptakan lapangan pekerjaan dan memperluas kesempatan usaha. Yang paling penting, koperasi menjadi pilar ekonomi Indonesia dan memperluas perekonomian nasional berbasis asas kekeluargaan. Nah, untuk memperdalam materi ini, teman-teman saya akan menjelaskan bagaimana sejarah koperasi di Indonesia. Koperasi adalah salah satu pilar ekonomi kerakyatan di Indonesia. Berlandaskan semangat gotong royong, koperasi menjadi alat perjuangan sosial dan ekonomi, khususnya bagi rakyat kecil. Dalam video ini, kita akan menelusuri sejarah koperasi di Indonesia dari masa kolonial, perjuangan kemerdekaan hingga transformasinya di era digital. Selanjutnya, yaitu pengertian dan prinsip koperasi. Koperasi adalah organisasi ekonomi yang dimiliki dan dikelola oleh anggotanya secara demokratis dengan tujuan memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kesejahteraan bersama. Dengan prinsip-prinsip koperasi meliputi keanggotaan sukarela dan terbuka, pengelolaan secara demokratis, partisipasi ekonomi anggota, kemandirian, pendidikan koperasi, kerjasama antar koperasi, dan kepedulian terhadap komunitas. Cikal bakal koperasi di Indonesia. Sejarah koperasi Indonesia bermula dari kesulitan rakyat kecil pada masa kolonial Belanda. Salah satu tokoh pelopor adalah Raden Arya Wiryatmaja yang pada tahun 1896 di Purwokerto, yaitu dengan mendirikan lembaga simpan pinjam bagi pegawai pribumi. Lembaga ini merupakan bentuk awal dari koperasi kredit dan dianggap sebagai cikal bakal gerakan koperasi di Indonesia. Masa kolonial dan peraturan koperasi Belanda tahun 1915
pemerintah kolonial Belanda mengeluarkan peraturan Verordening Coöperatieve Verenigingen yang melegalkan koperasi, namun dalam praktiknya membatasi ruang gerak koperasi pribumi. Hanya koperasi yang mengikuti struktur hukum kolonial yang boleh beroperasi, dan banyak koperasi rakyat tidak diakui. Baik, saya akan menjelaskan tentang koperasi sebagai alat perjuangan nasional. Pada awal abad ke-20, koperasi mulai dilihat sebagai alat perlawanan ekonomi terhadap penjajahan. Tokoh pergerakan seperti Haji Samanhudi, Ki Hajar Dewantara, dan H.S. Mangunsarkoro mendirikan koperasi untuk mendukung gerakan nasional. Bung Hatta, Bapak Koperasi Indonesia, adalah tokoh paling berpengaruh dalam pengembangan ideologi koperasi di tanah air. Ia menyatakan bahwa koperasi adalah senjata rakyat kecil untuk melawan kapitalisme dan kolonialisme. Selanjutnya ada pandangan Bung Hatta tentang koperasi. Bung Hatta melihat koperasi bukan hanya sebagai bentuk usaha, tetapi juga sebagai gerakan moral dan sosial. Menurutnya, koperasi mengajarkan kemandirian, keadilan ekonomi, dan solidaritas. Ia menekankan bahwa pembangunan ekonomi tidak boleh hanya untuk yang kuat dan kaya, tapi juga untuk rakyat kecil melalui koperasi. Kutipan terkenalnya, koperasi bukan hanya suatu badan usaha, tetapi suatu gerakan ekonomi rakyat. Selanjutnya, koperasi pasca kemerdekaan tahun 1945 sampai 1950-an. Setelah Indonesia merdeka, koperasi mulai dikembangkan secara nasional. Pada Kongres Koperasi Indonesia I di Tasikmalaya tahun 1947, koperasi ditegaskan sebagai bagian penting dari sistem ekonomi negara. Pemerintah membentuk Kementerian Koperasi dan mendorong pendirian koperasi di berbagai sektor, seperti pertanian, simpan pinjam, dan konsumsi. Selanjutnya, periode demokrasi terpimpin dan awal Orde Baru. Pada masa demokrasi terpimpin, koperasi mendapat dukungan kuat, namun praktiknya masih banyak tantangan, terutama soal manajemen dan kesadaran anggota. Memasuki Orde Baru, koperasi dijadikan bagian dari sistem pembangunan nasional. Program seperti Koperasi Unit Desa atau sering disingkat dengan KUD dijalankan secara masif, terutama di sektor pertanian dan pedesaan. Di bagian ke-9, kita akan membahas tentang koperasi unit desa. Koperasi unit desa merupakan koperasi yang berkembang sebagai bentuk koperasi yang berfokus pada perkembangan ekonomi perdesaan, membantu petani dan masyarakat desa dalam usaha bersama dan akses permodalan di desa. Dilanjutkan dengan materi masa reformasi dan tantangan baru koperasi. Di era reformasi membawa kebebasan lebih besar bagi koperasi, namun juga menghadapi tantangan seperti persaingan pasar bebas, kurangnya manajemen profesional, dan perubahan ekonomi global. Pada slide ke-11, kita akan membahas transformasi koperasi di era digital. Koperasi mulai bertransformasi dengan memanfaatkan teknologi digital untuk memperluas jangkauan anggota, meningkatkan efisiensi layanan, dan mengadopsi model bisnis baru yang relevan dengan perkembangan zaman. Koperasi mahasiswa, perempuan, dan milenial. Gerakan koperasi kini berkembang di kalangan mahasiswa dan generasi muda. Koperasi mahasiswa banyak ditemukan di perguruan tinggi sebagai sarana belajar berwirausaha. Koperasi perempuan juga berkembang untuk mendukung pemberdayaan ekonomi rumah tangga.
Di era digital, koperasi bisa menjadi platform kolaborasi anak muda berbasis nilai keadilan dan inklusi. Peran koperasi dalam ekonomi nasional. Saat ini, koperasi menjadi mitra penting dalam mengembangkan UMKM, pertanian, dan ekonomi kreatif. Pemerintah juga mendorong koperasi modern sebagai bagian dari kebijakan ekonomi nasional. Koperasi telah memberikan kontribusi terhadap penyerapan tenaga kerja dan distribusi pendapatan yang lebih merata. Masalah yang masih dihadapi koperasi. Meski memiliki potensi besar, koperasi masih menghadapi masalah klasik seperti kurangnya manajemen profesional, rendahnya partisipasi anggota, dan minimnya transparansi. Pendidikan koperasi yang minim juga menyebabkan banyak koperasi gagal berkembang. Untuk mengatasi masalah ini, pembaruan struktur, digitalisasi, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia koperasi sangat penting. Dengan melakukan restrukturisasi, koperasi dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasionalnya. Digitalisasi dapat membantu koperasi mengelola data, meningkatkan pemasaran, dan memperluas jangkauan pasar. Upaya pemerintah dan gerakan koperasi modern. Pemerintah telah membuat berbagai program revitalisasi koperasi, pelatihan digitalisasi, dan dukungan legalitas usaha. Gerakan koperasi modern kini tumbuh dengan mengusung nilai kolaborasi, inovasi, dan kemandirian. Koperasi bukan lagi sekedar badan usaha tradisional, tapi menjadi bagian dari gerakan ekonomi sosial dan berbagai komunitas. Harapannya untuk masa depan koperasi Indonesia. Koperasi Indonesia memiliki potensi besar untuk berkembang sebagai ekonomi kekuatan rakyat. Dengan memadukan semangat gotong royong dan teknologi, koperasi bisa menjawab tantangan zaman dan menjadi solusi ekonomi inklusif. Masa depan koperasi adalah masa depan ekonomi yang adil dan berkelanjutan. Sejarah koperasi Indonesia adalah sejarah perjuangan, solidaritas, dan semangat kolektif rakyat kecil. Dari masa penjajahan hingga era digital, koperasi terus beradaptasi dan berkontribusi. Kini saatnya kita hidupkan kembali semangat koperasi dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Mari bangun koperasi yang modern, tangguh, dan relevan bagi generasi masa depan. Nah, sudah kalian dengar dan simak dengan baik kan videonya? Jadi, kami juga menyediakan dalam bentuk PowerPoint tentang sejarah koperasi di Indonesia. Jadi, bisa kalian baca dan pahami dengan baik ya.
Demikian materi sejarah koperasi di Indonesia yang dapat kami jabarkan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kalau misalkan ada kritik dan saran, kami menerima dengan senang hati kritik dan saran yang kalian berikan. Terima kasih.